Sun Lianfu, Direktur Pabrik Bahan Listrik. Su Mingyuan, pabrik telah memutuskan untuk memecatmu. Dipecat. Aku baru saja menikah. Tanpa rumah, di mana keluargaku akan tinggal? Itu bukan urusanku. Di bawah jembatan, luas dan sejuk, itu bisa menampung beberapa orang. Adapun perabotan seperti ini, dan sebagainya semuanya milik pabrik. Kamu tidak bisa mengambilnya. Aku ingin bertemu Direktur Pabrik. Kamu ingin bertemu Direktur Pabrik. Apa statusmu? Kamu bertemu Direktur Pabrik. Aku tahu kamu akan mencoba untuk tetap tinggal. Jadi aku menyiapkan orang-orang sebelumnya untuk membantumu pindah. Satpam. Jangan sentuh penelitianku. Jangan bergerak menjauh. Siapa yang berani menyentuh barang-barang suamiku? Gadis kecil ini cukup galak. Enya. Su Mingyuan adalah staf peneliti yang disewa pabrik bahan listrik. Mengapa kalian memecatnya? Pabrik sudah lama tidak mampu menyediakan dana penelitian untuk penelitian kelistrikan. Apa gunanya dia masih terus bertahan di pabrik? Sudah cukup buruk dia menumpang hidup. Dan dia bahkan menikah. Kamu ingin pabrik menafkahi keluargamu, di mana ada begitu banyak hal baik. Apa? Jika pabrik tidak berinvestasi dalam penelitian chip, di masa depan akan dipimpin oleh negara lain. Hidungnya. Jangan membuat kepanikan di sini. Pabrik baru saja dari Great America mengimpor 11 jalur produksi chip siap pakai. Mengapa menghabiskan banyak uang untuk melakukan penelitian sendiri? Para bodoh, apa yang kalian impor? Produk yang ditolak Great America. Bahkan jika kita bisa memproduksinya, produk-produk itu akan terpinggirkan oleh pasar. Kalian semua tunggu saja. Kalian hanya membayar untuk sebuah pelajaran. Qiu Ying, bagaimana kamu tahu semua ini? Aku penggemarmu. Bukankah kamu bilang bahwa teknologi harus dipegang di tangan kita sendiri agar aman? Itu yang kukatakan. Pergi. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu Sun, jika ini adalah era swamedia, aku akan mengeksposmu online dalam beberapa menit. Dan kamu akan telanjang bulat. Ayo semuanya, mari kita cari keadilan. Para pejabat ini hanya menindas mereka yang berkontribusi pada negara. Para intelektual, Xiao Su selalu rajin dan teliti. Pabrikmu melakukan ini benar-benar tidak etis. Ya, bukankah ini membuat peneliti lain di pabrik itu berkecil hati? Ada keributan apa ini? Apakah kamu masih ingin bekerja di sini? Mengapa kalian semua menghalangi lorong? Jika kalian tidak kembali bekerja, jangan harap bonus bulan ini. Aku bukan dari pabrikmu. Apa salahnya menonton? Direktur Sun memecat seseorang bukan hanya kata-katamu. Aku ingin melihat dokumen resmi, ditandatangani langsung oleh Direktur Pabrik, dan dicap agar sah. Baiklah, awalnya aku bermaksud untuk menyelamatkanmu kamu. Karena kamu begitu tidak tahu berterima kasih, maka aku tidak akan menahan diri lagi. Seseorang melaporkan bahwa kamu terlibat hubungan terlarang. Aku tidak. Aku Su Mingyuan terbuka dan jujur. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Di era ini, reputasi adalah yang utama. Jika aku tidak mengklarifikasi ini, gosip saja bisa menenggelamkan seseorang. Kami baru saja menikah. Siapa yang berani memfitnah suamiku? Saya bersaksi. Su Mingyuan inilah yang terlibat dalam hubungan terlarang. Dan dia mencuri pasangan saya. Tao Yu desi bajingan ini. Mengapa kamu seperti plester kulit anjing? Tidak bisa dilepaskan. Qiu Yin dan saya awalnya berada dalam hubungan cinta bebas. Su Mingyuan inilah yang berpura-pura menjadi pahlawan selamatkan si cantik drama melodramatis. Dan secara paksa memisahkan kami. Dan bahkan memaksa Qiu Ying menikah dengannya. Beraninya Anda merebut wanita saya. Jika aku tidak benar-benar menghancurkan reputasinya, maka aku bukan bermarga Tao. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang buta sampai jatuh cinta padamu? Qiu Ying, aku tahu. Kau melakukan ini karena rasa terima kasih. Dan terpaksa menikah dengannya. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, aku harus membongkarnya. Dia adalah munafik berwajah manusia dan berhati binatang. Aku tidak. Qiu Ying menikahiku dengan sukarela. Omong kosong. Jika kau tidak cacat dan berpura-pura menyedihkan, bagaimana Qiu Ying akan menikahimu? Cepat duduk. Kakak, lihat. Jangan berdiri. Jika keluarga Wu tahu bahwa kakimu hampir sembuh, mereka pasti tidak akan menikahkan putri mereka. Untuk keluarga Sukita, tidak mudah mendapatkan istri untukmu. Aku hanya ingin keluarga Wu tahu terluka saat menyelamatkan mereka. Putri dan menjadi cacat. Dia tak berani menolak pernikahan ini. Kakak, sebenarnya aku. Kamu hampir kehilangan nyawamu menyelamatkan gadis itu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak punya perasaan terhadap gadis itu? Dengarkan kakakmu, aku tidak akan menyakitimu. Tao Yu diberhenti menabur perselisihan. Aku hanya menyukai Su Mingyuan. Jika kamu membiarkan aku memilih lagi, aku akan tetap bersedia menikah dengannya. Baiklah Hu Qiuyin, kau berubah pikiran sangat cepat. Sia-sia aku begitu tulus padamu. Apakah dia sudah berhubungan sebelumnya? Untuk waktu yang lama. Biarkan dia pergi. Kamu berani main tangan padaku.
Suming Yuan memiliki perilaku tidak pantas. Pabrik akan memekatnya. Posisi yang kosong akan diberikan kepada Tao Yude sebagai kompensasi. Bagus, jadi kalian berdua merencanakan ini. Tanda tangani ini untuk membuktikan kamu mengundurkan diri sukarela. Dengan cara ini kita semua menjaga muka dan semua bisa menerimanya. Kalau tidak, atau jika tidak, aku akan menyebarkannya kemana-mana. Bahwa istrimu tidur denganku dan membuatnya tak bisa mengangkat kepala seumur hidup. Kamu, Tao Yude, kamu tercela dan tidak tahu malu. Suming Yuan, jangan tanda tangan. Aku jujur dan tidak takut fitnah. Ya Tuhan, wanita tidak bermoral ini baru menikah dan sudah memberi Xiaosu topi hijau. Xiaosu benar-benar menyedihkan. Bertemu dengan pembawa sial seperti itu. Suming Yuan, tidakkah kamu percaya padaku? Tanda tangani dengan cepat. Cepat tanda tangani. Kamu. Sebagai suami Qiuying, aku bisa membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik, seorang gadis yang tidak bersalah. Benar, mereka baru saja menikah. Xiaosu paling tahu apakah dia bersalah. Kalian semua ingin memaksaku mengundurkan diri. Kalian telah menyebarkan fitnah tentangku. Aku akan melaporkan ini ke biro kota. Baiklah. Pabrik bisa memilih untuk tidak memekatmu. Tapi kami harus menghentikan pendanaan penelitianmu. Kalian tidak bisa menghentikan penelitianku. Ini akan segera berhasil. Ini menyangkut masa depan, perkembangan puluhan tahun. Puluhan tahun masa depan kau sedang bermimpi. Kamarad Suming Yuan, bagaimana kalau begini? Karena kamu begitu bersemangat untuk berkontribusi pada pabrik. Saya punya posisi di sini. Kamu bisa membuktikan dirimu. Ini adalah industri tersir pabrik, restoran Husin. Butuh manajer dan aku menawarkannya padamu. Selama kamu bisa mencapai mengubah kerugian menjadi keuntungan, pabrik bisa mempertimbangkan kembali mengalokasikan dana kepadamu. Restoran Husin, aku tahu bahwa di tahun 80-an, semua restoran milik negara. Layanannya buruk dan hidangannya terbatas. Mereka hanyalah gurun kuliner. Kalau aku yang bertindak, mungkin aku bahkan bisa membuatnya sehingga Ming Yuan dapat melanjutkan penelitiannya. Kalian ingin aku seorang peneliti untuk mengelola restoran. Bukankah ini sengaja mempersulitku? Pilih-pilih, jika kau mau lakukan saja. Jika tidak, ingat. Ming Yuan, aku bisa lakukan ini tanda tangan. Jangan berani-beraninya kau setuju. Ini jebakan. Jebakan? Restoran Husin ini, itu lubang tanpa dasar. Lubang tanpa dasar. Tempat ini penuh orang lewat koneksi. Tempat ini rugi 3 tahun berturut-turut. Tidak ada yang mau mengambil alihnya. Mereka hanya ingin membuang kentang panas ini sepenuhnya. Saya bilang Xiao Chen, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan selalu tidak tahu berterima kasih. Selalu mengatakan hal-hal yang merusak persatuan. Saya hanya memberi mereka beberapa saran. Melakukannya atau tidak terserah mereka. Mereka memutuskan sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bersedia, itu dianggap pembangkangan terhadap pemindahan kerja. Maka pabrik tidak punya pilihan selain memekatmu. Dan kamu harus mengosongkan rumah. Baiklah, jadi kamu menindas orang ya? Maafkan aku Qiuying. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang stabil. Kita seharusnya tetap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah asetku yang menjanjikan. Antara suami dan istri. Bukankah ini tentang saling mendukung dan saling percaya? Mungkin ini bahkan adalah sebuah peluang. Selama kita menghasilkan cukup uang, kita tidak perlu merendahkan diri di hadapan mereka. Untuk meminta dana, tanda tangani. Kami akan tanda tangani. Kamu menandatangani ini sendiri. Setelah dipotong tak ada penyesalan. Saya lupa memberitahumu sesuatu. Setelah kamu mengambil alih restoran ini, setiap bulan kamu harus membayar pabrik biaya manajemen sebesar 5.000 yuan. Apa 5.000 yuan? Saat ini, gaji rata-rata untuk semua orang hanya 20 atau 30 yuan. Kamu ingin kami membayar sebanyak ini setiap bulan? Ini semua adalah peraturan pabrik. Kalau tidak dibayar, bagaimana termotivasi? Tidak ada motivasi. Kalau begitu, bagaimana bisa bekerja baik? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Kontraknya sudah ditandatangani. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kalian berdua. Namun jika kau sekarang berlutut dan bersujud padaku dan mengucapkan kata-kata menyenangkan, aku akan mengembalikan kontrak ini padamu. Aku lupa. Kau orang lumpuh. Kau tidak bisa berlutut. Karena dia tidak bisa berlutut. Kau yang berlutut. Merangkaklah melewati sini. Dan aku akan melepaskan kalian berdua. Tao Yude, jangan terlalu cepat berpuas diri. Benarkah jika kita membayar cukup setiap bulan 5.000 yuan? Keuntungan yang tersisa, akankah semuanya menjadi milik kita? Kita bisa mengelolanya sesuka kita. Tentu saja. Namun,
Tentu saja jika kamu tidak menghasilkan 5.000 yuan ini, kamu harus menutupi selisih dari kantong sendiri. Jangan keras kepala. Jika kau tidak bisa menghasilkan uang, si lumpuh ini hanya akan bisa mengemis makanan. Wu Qiuyin, kau masih punya satu kesempatan. Ceraikan si lumpuh ini, dan bersamalah denganku. Mimpi saja aku hanya menyukai Su Mingyuan. Aku ingin bersamanya seumur hidupku. Iri, cemburu, dan kebencianmu tidak berguna. Kau tak akan berhenti sampai kena akibatnya. Tao Yodi, aku memberitahumu. Dengan aku Wu Qiuyin di sini, aku pasti akan membuat restoran ini bangkit. Baiklah, mari kita bertarung. Jika dalam waktu sebulan, kau bisa mengubah kerugian restoran ini menjadi keuntungan, dan menyerahkan 5.000 yuan, aku akan meminta Direktur Sun menyetujui dana penelitian untuk si lumpuh ini. Jika kau tidak menghasilkan uang, kalian berdua keluar dari Longqiang. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak keberatan. Tapi aku tidak bisa melibatkan Su Mingyuan. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Wu Qiuyin. Aku secara impulsif melibatkanmu. Jangan khawatir. Menjalankan restoran kecil, bagiku, sangat mudah. Aku sudah membawakan air panas. Aku bisa melakukannya sendiri. Sebenarnya kakiku. Jangan malu. Kamu suamiku. Aku bersedia menjagamu. Andai saja kita punya pemanas air. Pemanas air. Ya, itu yang menggunakan listrik sebagai energi untuk memanaskan air. Kamu tinggal menyalakan keran, dan air panas pun keluar. Tentu saja itu belum meluas. Ada apa? Kalian berdua. Kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Restoran Huse. Ini seharusnya restoran. Bahkan warung makan pinggir jalan lebih bersih dari ini. Pelayan, kami mau pesan. Pelayan, kami mau pesan. Untuk apa kau berteriak? Tidak bisakah kau lihat aku sedang tidur? Tidur saat jam kerja. Aku penasaran. Saat kamu seharusnya tidur, apa yang kamu lakukan? Ini menunya, pesanlah. Kami pesan bebek bir ini. Bebek bir tidak bisa dipesan terpisah. Itu harus dipesan bersama leher bebek rebus dan sayap bebek. Dijual sebagai paket. Lalu aku pesan ikan kakap kukus ini. Ikan kakap juga harus dipaketkan dengan salad rumput laut dingin. Bukankah ini pemaksaan jual beli? Apakah ini masih dianggap melayani rakyat? Melayani Anda juga. Melayani rakyat. Ya, ini adalah restoran. Restoran punya aturannya sendiri. Jika ikan dan rumput laut dijual bersama, dan rumput lautnya tidak laku, bonusku akan berkurang, dan aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda juga harus mempertimbangkan situasi saya. Jika Anda tidak mau makan, cepat pergi. Aku lihat lidahmu. Cukup tajam. Sayang sekali kamu hanya seorang pelayan. Jika kamu berdiri di pintu masuk dan tampil cross talk, bisnis restoranmu tidak akan begitu sepi. Kau siapa? Apa urusanmu? Aku... Lupakan saja. Sajikan hidangannya. Anda harus membayar dulu sebelum saya layani. Coba kulihat. Total semua yang Anda pesan adalah 30 yuan. 30 yuan. Kenapa kamu tidak merampok kami saja? Tunggu. Saya akan pergi menyajikan hidangan Anda. 2 hidangan sudah habis. Jadi kami tidak akan menyajikannya. Benar. Uang untuk item yang dipaketkan tidak akan dikembalikan. Ini benar-benar keterlaluan. Daging dan ikan pesananku tidak tersedia. 2 hidangan vegetarian ini 30 yuan. Kalian seperti penginapan hitam Sun Erniang. Bukan, menipu orang tanpa berkedip. Dapur tak punya bahan, jadi kami tidak bisa membuatnya. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Salahkan nasib buruk Anda. Itu tidak benar. Ketika aku baru saja masuk, aku jelas melihat seseorang mengantar bahan.
ke dapur. Bahan-bahan itu, untuk nanti kami punya kegunaan untuknya. Kalian punya bahan, tapi tak mau masak untuk pelanggan. Aku yakin, semuanya masuk ke kantong kalian kan? Beraninya kalian menggelapkan uang. Aku akan melaporkan kalian ke Biro Komersial. Jangan bicara omong kosong. Bahan-bahan itu semuanya dipesan untuk manajer kami yang baru diangkat. Kau si cacat, dan kau orang udik, apakah kau bahkan pantas makan? Hanya ini hidangannya makan atau tidak? Sudahlah. Mari kita cicipi dulu. Jika rasanya lumayan, kita akan memperbaiki layanannya. Restoran ini mungkin masih bisa diselamatkan. Salad timun dingin ini menggunakan cuka putih. Sama sekali tidak otentik. Kau bisa tahu itu. Tentu saja. Mulutku telah mencicipi hidangan lezat dari gunung dan laut, dan jamuan kekaisaran Manchuhan. Apakah hidangan ini otentik atau tidak? Aku akan tahu dengan sekali gigit. Bagaimana? Bukankah istrimu luar biasa? Ini, The film was translated and narrated by M Media. pelayan. Pelayan. Ada apa sekarang? Lihat sendiri. Di hidangan ini, bukankah ada bahan tambahan? Bukankah karena aku takut kau anggap terlalu hambar? Jadi aku menambahkan sedikit daging untukmu. Jika kau tidak suka memakannya, aku akan membuat ulang satu porsi untukmu saja. Hanya lalat yang membuat keributan. Lagi pula tidak akan membunuh siapapun jika memakannya. Aku sudah mengganti hidanganmu. Tunggu. Jangan buat masalah tanpa alasan. Ini jelas hidangan yang sama seperti sebelumnya. Kamu hanya mengambil lalatnya. Kamu tidak menggantinya sama sekali. Aku memang menggantinya. Apa yang membuatmu bilang aku tidak menggantinya? Setelah aku menemukan lalat tadi, aku memasukkan kancing. Jika kamu bilang kamu menggantinya, kenapa kancing ini masih ada di sini? Ini? Kau dari awal sampai akhir menipu pelanggan. Bagaimana bisa kau jadi pelayan dengan sikap itu? Kau ingin memecatku? Kau pikir kau ini siapa? Kau berani menaruh kancing di hidangan. Dan kau berani menaruh lalat di hidangan. Kamu bahkan membalikan keadaan padaku. Aku mengerti. Kau di sini untuk membuat masalah bukan? Kau ingin memeras uang. Kau tunggu saja. Semuanya cepat kemari. Seseorang membuat masalah di sini. Siapa yang membuat masalah? Ini si lumpuh ini. Dan wanita ini. Mereka ingin membuat masalah di tempat kami. Mereka bahkan sengaja menaruh lalat itu di hidangan kami. Mereka ingin memeras uang dari kami. Beraninya kamu merusak hidangan saya. Ini keterlaluan. Lihat saja saya akan memukulmu. Mari kita lihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lepaskan dasar cacat mati. Tunggu. Kepala koki, kedua orang ini datang untuk membuat masalah. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, reputasi restoran Husin kita akan diletakkan di mana? Jian Tailai kepala koki. Jangan membesar-besarkan masalah. Kedamaian adalah yang utama dalam segala hal bukan? Biarkan mereka membayar tagihan. Dan mari kita lupakan masalah ini. Aku sudah membayar tagihannya. Aku memberikannya padanya. Aku tidak menerimanya. Jangan bicara omong kosong. Kau mengambil uangnya dan masih tidak mau mengakuinya. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan aku mengambil uang itu? Jangan menuduh orang tanpa bukti. Di era ini, tidak ada kamera pengawas. Yang merepotkan. Baiklah kedua hidangan ini. Anggap saja ditanggung oleh saya. Tapi biaya pengobatan saudara saya. Kamu harus membayarnya kan? Hal terpenting bagi seorang koki adalah tangan mereka. Sekarang tangannya terluka. Biaya pengobatan ini, upah yang hilang, dan biaya nutrisi kalian. Semua harus membayarnya. Kau memeras uang. Kamu yang pertama menyerang. Begitu banyak pasang. Mata kami yang melihat. Bahkan jika kita pergi ke kantor polisi, kita masih akan benar. Pantas saja restoran yang bagus dibuat berantakan seperti ini oleh kalian semua. Saya menyarankanmu untuk patuh membayar uang itu untuk menyelamatkan dirimu dari masalah. Siapa yang berani main tangan? Apa kamu tahu siapa dia? Cacat macam apa yang mungkin punya latar belakang? Saya dengar manajer yang akan datang adalah seorang cacat. Mungkinkah itu kamu? Aku dengar. Manajer baru adalah kutu buku yang terobsesi penelitian. Manajer, bukankah manajer seharusnya tiba besok? Melakukan kunjungan penyamaran sehari lebih awal? Juga mungkin. Manajer saya tidak tahu. Anda akan menghormati kami dengan hadir. Maafkan saya, maafkan saya. Di mana letak kurangnya rasa hormat? Aku melihat kalian semua barusan sangat menghormati aku. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Kami hampir membanjiri kuil Raja Nagel.
Cepat untuk manajer Su kita. Siapkan jamuan selamat datang. Cepatlah. Daging babi tenderloin asam manis. Ayam panggang luyang. Irisan daging babi poi. Ikan mas rebus sungai kuning. Manajer Su, silakan nikmati hidangan Anda. Astaga, ini seperti makan malam-malam tahun baru keluargaku. Jadi ketika pejabat dan rakyat biasa makan, kalian mempraktikkan perlakuan berbeda ya? Atasan menuntut agar restoran Husin dikontrakkan kepadaku secara pribadi. Untung dan rugi adalah tanggung jawabku sendiri. Pemborosan dan penghamburan seperti itu. Apakah itu atas tanggunganmu atau tanggungan saya? Kamu bilang akan mengambil alih, tapi langsung mengambil alih. Restoran Husin kami adalah perusahaan catering. Dikelola pemerintah daerah langsung. Kamu ingin menjalankan bisnis swasta. Kamu adalah restorasionis kapitalis. Kamu ingin mengeksploitasi rakyat jelata. Tepat sekali, cepat atau lambat negara akan berurusan denganmu. Lihat baik-baik. Akuntansi independen. Perpajakan negara. Kontrak bagi hasil keuntungan. Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Semua prosedur dan kontrak sudah lengkap. Nanti kalian juga perlu menandatangani kontrak kerja dengan restoran. Mulai sekarang operasional internal restoran. Semuanya akan dilaksanakan di bawah prinsip kontrak, distribusi individu internal, tidak memiliki batas atas, dan tidak ada jaminan bawah. Lalu bagaimana gaji kami akan dihitung? Sederhana, distribusi sesuai pekerjaan. Lebih banyak kerja, lebih banyak hasil. Lebih sedikit kerja, lebih sedikit hasil. Yang tidak bekerja tidak dapat apa-apa. Hanya karena sikap yang kamu tunjukkan tadi. Kamu akan menjadi yang pertama dipecat. Manajer Su, minumlah air. Tolong bimbing kami lebih banyak di masa depan. Aku hanyalah seorang kutu buku. Beraninya aku menawarkan bimbingan apapun kepadamu. Simpan sikapmu untuk para pelanggan. Sekarang, aku ingin buku besar akuntansi restoran. Selama 3 tahun terakhir, bawa kemari. Mengenai pendapatan dan pengeluaran, saya paling tahu. Restoran Husin kami adalah merek lama. Sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Para pedagang grosir sayuran dan saya sudah sangat akrab satu sama lain. Harga semua sayuran, saya sudah tahu betul tentang itu. Tidak perlu melihat buku besar apapun. Yang aku inginkan adalah buku besar hitam di atas putih. The film was Bukan kata-katamu yang translated tidak berdasar. and narrated by M Media. Itu tercatat di sana. Apa kamu tidak punya akuntan profesional? Kami memang punya satu sebelumnya. Tapi kepala koki Jing berkata, Apa yang diketahui seorang akuntan? Apa Anda masih tidak mempercayai kami? Kami adalah karyawan lama. Apa masih akan merugikan toko ini? harga kubis ini adalah 8 fen per jin. Kamu membeli 50 jin dan menghabiskan 20 yuan. Kemana semua uang ini pergi? Sayuran tentu saja agak berfluktuasi. Bagaimana bisa ada fluktuasi sebesar itu? Dari cekungan Sichuan, berfluktuasi sampai ke dataran tinggi Kiiding DHTIBT. Anda seorang wanita muda. Apa yang Anda pahami? Jangan sok hanya karena kamu adalah keluarganya manajer Su dan bertingkah seperti orang penting di sini. Anda pikir Anda adalah daun bawang, tapi tak ada yang mau mencocolmu dengan saus. Jiang itu jangan meremehkan orang. Aku akan memberitahumu apa itu fluktuasi. Harga kacang hijau di pagi hari adalah 1 sen 7 per jin. Harga pada siang hari adalah 1 sen 8. Dan di malam hari harganya 2 sen. Harga selai pagi, siang, dan malam adalah 1 sen 5, 1 sen 7, dan 2 sen. Saya sudah menyelidiki masalah ini sebelum saya datang. Baiklah. Bukankah beberapa waktu lalu restoran sedang direnovasi dan saya mengerahkan seluruh upaya saya untuk itu. Mengenai harga sayuran, saya kurang teliti. Manajer Su, sekarang restoran ini memiliki tampilan baru. Bahkan jika saya tidak punya jasa, saya sudah bekerja keras, bukan? Manajer Su Anda, apa yang Anda lakukan? Ini adalah perusakan yang disengaja terhadap properti kolektif. Chef Jiang, lihatlah sekali lagi. Ada apa? Permukaan dinding bahkan belum diplester halus, dan debu di dalamnya sudah menghitam, dan masih berani membuat pembukuan 5.000 yuan. Aku pikir kalian semua hanyalah menduduki properti negara secara ilegal dan menggunakan wewenang kalian untuk keuntungan pribadi. Si lumpur, apa Anda belum mencari tahu siapa backingan saya? Siapapun yang bisa memberi saya pelajaran belum lahir. Seorang individu yang korup masih berani berbicara keras. Ayo, biar saya dengar. Siapa backinganmu? Saya akan memberitahu Anda. Paman saya adalah pejabat tinggi di kota ini. Kalian orang-orang tak penting harus membungkuk saat melihatnya. Ayo pergi. Hari ini saya berhenti. Mari kita lihat apakah restoran mereka masih bisa beroperasi. Saya tidak bekerja lagi, ayo pergi.
Tidak perlu khawatir, tiada kehancuran, tiada pembangunan. Jika kita tidak mengusir parasit-parasit ini, restoran kita tidak akan bisa beroperasi dengan sukses. Su Mingyuan, apakah kamu percaya padaku? Apa yang kamu pura-purakan? Pergi nyalakan keren dan lihatlah. Ini air panas. Kau memberitahuku terakhir kali tentang pemanas air. Aku mencari informasi domestik dan internasional. Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Sedikit kasar karena ini pertama kali aku buat. Suamiku, kamu luar biasa. Aku hanya menyebutkannya dengan santai, dan kamu benar-benar mengingatnya. Cepat pergi mandi. Kita masih perlu siapkan pengumuman rekrutmen. Kyuying, jangan takut. Pemanas airnya mungkin terlalu kuat dan membuat sekring putus. Apakah kau jatuh dan melukai dirimu sendiri? Tidak. Tutup matamu. Jangan lihat. Aku tidak bermaksud. Aku tidak sengaja. Barusan aku. Apakah aku salah lihat? Aku pikir kamu berdiri. Bagaimana mungkin? Jangan putus asa. Selama kamu terus mendapatkan pijatan setiap hari, kamu akan bisa pulih. Hanya ketika kamu pulih, barulah aku bisa menghilangkan satu kekhawatiran. Jika dia tahu bahwa kakiku sudah pulih. Kyuying, apakah kakiku pulih atau tidak? Selama kau ingin pergi, aku bersedia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Lagi pula, kamu menjadi seperti ini karena aku bukan orang seperti itu, orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia masih melakukannya untuk membalas budi. Kyuying, sebenarnya aku. Mingyun, The film was translated restoranmu yang bermasalah. and narrated Semua by M karyawannya Media. sudah mengundurkan diri. Apa yang akan kita lakukan? Gelap gulita, di mana orang-orangnya? Jangan bersuara. Jika kakakmu melihat ini, dia akan membuat keributan lagi. Kemana perginya dua orang ini? Bagaimana dengan restoran ini? Ini sangat mengkhawatirkan. Bukankah ini adikku yang dengan bersemangat mengejar pria? Jangan paksa aku menamparmu di jalan. Kau bocah, bagaimana caramu bicara? Apakah urusanmu untuk ikut campur? Bagaimanapun juga aku masih ibu tirumu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku dengar kau membuka restoran. Kami datang untuk menunjukkan dukungan kami. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak mungkin baru saja dimulai. Dan sudah gulung tikar kan? Saat ini sedang menjalani perbaikan. Kami belum mulai beroperasi. Kamu sedang merekrut. Apa hubungannya denganmu? Mulai sekarang, aku harus memasang papan di luar.
pelacur, dan anjing dilarang masuk. Sikap macam apa itu? Kami melihat kau tidak punya siapa-siapa di sini. Dan dengan baik hati datang untuk melamar. Berlaku. Benar sekali. Reputasi macam apa yang dimiliki restoranmu? Tidakkah kalian tahu diri? Fakta bahwa kami bersedia melamar. Kau seharusnya bersyukur. Jangan tidak tahu berterima kasih. Meskipun aku tidak menyelesaikan SMP, bekerja di sini untukmu. Sudah lebih dari cukup bagiku. Mengenai gaji, aku tidak akan meminta banyak. 200 yuan sebulan. Tapi kau harus membuatkan khusus untukku dulu. Beberapa set seragam kerja. Sama seperti di majalah. Seperti restoran Inggris. Aku ingin gaun kecil gaya barat. Kau harus membuatkan 7 set khusus untukku dulu. Ketika gaya baru keluar nanti, kau bisa terus membuatkannya khusus untukku. Ini adalah restoran, bukan panggung. Kami punya aturan. Aturan itu mati. Orang itu hidup. Aku tidak peduli. Kau hanya harus memberiku gaun gaya barat yang dibuat khusus. Kamu benar-benar membuatku tertawa karena marah. Gaun gaya barat sungguh. Kamu jelek tapi pikiranmu cukup indah. Cepat keluar sini. Enyah. Jangan membuatku memperlakukanmu sebagai sampah dan menendangmu keluar. Enyah. Wu Qiuying dulunya selalu berada di bawah belas kasihanku. Sekarang kenapa tiba-tiba kau begitu sombong? Kau menikahi si lumpuh dan lihat dirimu sekarang. Kehadiranku di sini adalah demi menghormatimu. Jangan tidak tahu malu. Hormati aku. Pergi bercermin baiklah. Tak tahu malu. Datang ke tokoku untuk mencari keuntungan kecil. Pengemis keluar ke kiri tanpa pamit. Kau, ibu aku sudah bilang tentang wanita jahat ini. Setelah mendapatkan seorang pria, akan membelakangi kita kan? Sudah menikah, sayapnya sudah mengeras ya. Bahkan tidak menginginkan keluarga asalnya lagi. Keluarga gadis sepertimu. Aku berharap bisa memutuskan hubungan lebih awal. Apa bagusnya si lumpuh itu? Bahkan masalah di ranjang itu, kau yang harus memulai. Dia bahkan tidak bisa dianggap pria. Hanya kau yang menganggapnya harta. Maaf, aku tidak melihatmu. Ibu, tolong aku. Aku sibuk bekerja. Jangan menghalangi baiklah. Keluar sekarang juga. Pergi. Kau. Tolong seseorang. Semuanya datang dan lihat. Toko ini baru buka dan mereka sudah memukuli orang. Kalian sama sekali tidak boleh datang ke sini ya. Wanita ini tidak bermoral. Mencuri barang dari rumah. Kawin lari dengan seorang pria. Kami menangkapnya dan membawanya kembali. Menyimpan dendam. Memukuli kami ibu dan anak seperti ini. Terlihat begitu lembut dan lemah. Namun hatinya begitu kejam. Seorang wanita dengan moral yang begitu bejat. Membuka toko. Itu pasti bisnis yang mencurigakan. Jangan biarkan dia menipu kalian. Saya sudah lama dengar bahwa restoran Husin mahal sekaligus tidak enak. Sekarang setelah memiliki bos dengan karakter yang meragukan, saya jadi makin takut untuk datang. Li Guilan, pemenang penghargaan Ibu Tiri Oscar, itu pasti kamu. Aku memberitahumu, kamu bahkan tidak peduli pada putri kandungmu sendiri. Namun kamu datang kepadaku anak tirimu sepanjang hari. Untuk menyebabkan masalah macam apa? Ketika aku menikah, dia bahkan tidak mau memberikan 1 sen pun sebagai mahar, menendangku keluar dari rumah. Sekarang, kamu ingin datang ke restoran kami untuk memeras uang mahar. Jadi dia adalah ibu tiri yang kejam pantas saja. Saya tahu, itu si cerewet dari keluarga Wu yang lama, yang bahkan tidak mengizinkan putri tirinya membaca buku. Ayo pergi. Saya tidak. Berkelahi denganku. Aku bukan orang yang mudah ditindas. Pergi. Pasti ada yang sensasional. Hidangan khas, yang membuat pengunjung betah dan lupa untuk pergi. Nona muda, mau kepiting. Ini yang ditangkap suami saya pagi ini. Baru saja dibawa kembali. Ini super segar. 3 sen per jin. Berapa harganya? Kalau Anda pikir ini mahal, saya bisa kurangi 1 sen lagi untuk Anda. Ya Tuhan, aku benar-benar lupa. Kepiting dari era ini sangat murah. Bukankah ini hidangan khas kita di sini? Berapa banyak kepiting yang kamu punya? Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengambil semuanya. Sudah beberapa hari. Dan tidak ada satupun pelanggan yang datang. Ini semua salahku, karena bersikeras kamu menikahi Wu Qiuying itu. Membawa pembawa sial ini ke dalam keluarga. Tidak ada hal baik yang terjadi sejak saat itu. Jadi besok, kamu pergi ke restoran. Dan bagaimanapun juga kamu harus memecat manajer itu. Tidak, memecatnya berarti mengakui kekalahan. Jika kita rugi, kita rugi. Lebih baik daripada membiarkan restoran ini menyeret kita menuju kehancuran kan? Qiuying sibuk dengan segala hal untuk restoran. Aku tidak bisa banyak membantu. Tapi aku sama sekali tidak bisa menahannya. Kamu hanya terperdaya oleh Wu Qiuying itu. Kakak Ming Yuan, aku sudah memikirkan ide bagus yang bisa membuat restoran kita terkenal dalam semalam. Bibi, Nona muda, kita sudah sepakatkan bahwa Anda akan memasuk restoran kami dengan 200 kepiting setiap hari. Anda tidak boleh menarik kata-kata Anda. Jangan khawatir, ini uang untuk kepitingnya. Wu Qiuying, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ming Yuan telah mempertaruhkan seluruh masa depannya. Pada restoran ini, kamu mengambil satu-satunya uang yang dia miliki untuk membeli barang-barang yang merugikan ini. Dasar wanita boros. Ming Yuan, kita dan orang-orang seperti ini tidak bisa akur. Mari kita akhiri saja segera. Kak Qiuying melakukan ini.
Dia pasti punya alasannya. Ini yang aku gunakan untuk memasak. Apakah kamu gila? Benda-benda ini lebih banyak cangkang daripada dagingnya, dan merepotkan untuk dimakan. Dulu benda-benda ini hanya dimakan oleh orang miskin. Kepada siapa kamu akan menjual benda-benda ini? Itu karena mereka tidak tahu cara memasaknya. Kepiting-kepiting ini di tanganku akan menjadi hidangan lezat. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Apakah kamu pernah berada di dapur? Kamu bahkan tidak bisa membedakan garam dari gula. Aku tidak hanya pernah berada di dapur. Saya bahkan sudah lulus ujian sertifikasi koki. Dulu, ketika saya berjuang sendirian di luar, saya mencoba segala macam keterampilan. Tidak ada yang benar-benar bisa membuat saya buntu. Kamu, semua orang tahu bahwa di Longcheng, kamu bahkan tidak lulus SMA. Di rumah kamu hanyalah seorang pelayan. Dan kamu mengikuti ujian koki. Kak, aku percaya pada Qiuying. Baiklah kalian semua orang baik. Jadi aku yang jahat begitu. Baiklah, aku tidak akan mengurusnya lagi. Ketika kamu sudah membayar ganti rugi, kamu akan punya waktu untuk menangis. Kakak, jika Anda tidak percaya pada saya, biarkan saya tunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Biarkan Anda mencicipi masakan saya. Siapa yang kamu sebut anjing? Siapa yang menggonggong? Dialah anjingnya. Kamu, Kamerat Xiaoyin. Kamu terlalu tidak sopan. Seorang wanita muda. Seharusnya ia membantu suami dan membesarkan anak-anak, menunjukkan wajahnya di luar, sombong dan angkur. Sebagai seorang pemimpin, aku tidak punya pilihan selain mengkritik dan mendidikmu. Jika putri dan istri kalian, semuanya tidak masuk akal dan kasar sepertinya, secara pribadi menduduki aset negara, bukankah masyarakat akan terbalik? Pemimpin itu benar. Pihak pabrik sudah memutuskan untuk tidak menuntutmu lebih lanjut atas tanggung jawab menduduki restoran itu. Selama kamu mengembalikan toko dan uangnya, aku akan mengusahakan keringanan hukuman untukmu. Ming Yuan, Ming Huan. Kak, kenapa kau ada di sini? Ini gawat. Kepala seksi Jing dari kota itu pergi ke restoran untuk inspeksi. Dia ingin mengambil kembali hak operasi. Wu Qiuying berkelahi dengan seseorang. Apa? Wu Qiuying, bukankah kamu suka mengaudit pembukuan? Ayo hari ini aku akan mengaudit pembukuanmu. Baru-baru ini kamu menghasilkan berapa banyak uang? Serahkan setiap sennya kepadaku. Aku telah mencurahkan hati dan jiwa ke toko ini. Anda tidak akan mengambilnya dari saya. Kamu pikir aku tidak bisa mengurusmu? Beri dia pelajaran. Berhenti. Kau baik-baik saja. Ming Yuan kamu. Kamu bisa berdiri. Pukul dia. Semuanya datang dan lihat. Si lumpuh berdiri dan memukul seseorang. Bagus, anak ini pura-pura lumpuh untuk mencari simpati. Tidak hanya mendapatkan istri, juga membuat pabrik kontrakan restoran itu padamu. Hari ini biarkan semua orang melihat dengan jelas wajah asli kamu, si penipu ini. Jadi dia pura-pura lumpuh. Sungguh tidak tahu malu. Dia menipu gadis itu agar menikah dengannya. Dia terlihat cukup jujur. Ternyata dia orang macam ini. Apa pura-pura lumpuh? Suami saya sudah melakukan latihan rehabilitasi setiap hari. Dokter mengatakan dia akan 100% pulih. Dia bertindak berani dan menyelamatkan saya. Saya menikahinya dengan sukarela. Tidak ada yang namanya pernikahan palsu. Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada Anda. Tanpa provokasi Anda, suami saya tidak akan pulih secepat ini. Semuanya lihat cepat. Mereka persis seperti cara mereka menindas keluarga kami. Saya seorang wanita lemah jika saya tidak dipaksa oleh mereka ke jalan buntu. Saya tidak akan menunjukkan wajah saya seperti ini. Dan dia menggunakan kontrak untuk menipu saya, membuat saya membayar setiap bulan. Biaya kontrak 5.000 yuan. 5.000 yuan. Saya membayar biaya itu. Kemudian, mereka melihat toko ini menghasilkan uang. Ingin memeras habis. Itu adalah kepala seksi Jiang. Dia bahkan mengancam saya, mengatakan jika saya tidak bekerja sama, dia akan melemparkan saya dan Ming Yuan ke penjara. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Selama aku tidak mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu butuh bukti saat berbicara. Aku akan menuntutmu memfitnah pemimpin. Saya punya bukti. Aturan-aturanku adalah aturan. Pejabat yang lebih tinggi bisa menghancurkan seseorang.
Belum pernah dengar. Kamu pikir posisiku sebagai kepala seksi tidak ada artinya untuk rakyat jelata sepertimu. Bahkan, jika kamu mengadu sampai ke ujung dunia, kamu hanya akan dihancurkan olehku. Paman, bukankah ini suaramu? Kepala Seksi Jiang, bukankah Anda mengatakan, jika saya tidak memberikan toko itu kepada Anda akan melemparkan saya ke penjara? Wu Qiuyin, cepat matikan benda itu. Jangan pernah berpikir untuk mematikan bukti itu. Semuanya jangan tertipu olehnya. Suara itu palsu. Itu bukan milikku. Suara-suara itu identik. Bagaimana mungkin itu palsu? Suaminya Su Mingyuan adalah seorang peneliti di pabrik. Dia telah meneliti selama beberapa tahun terakhir teknologi baru. Suara di pita rekaman itu pasti disintesis. Pasangan ini bersekongkol dalam kejahatan. Mereka hanya ingin memonopoli sumber daya nasional. Su Mingyuan benar-benar terlihat seperti seorang peneliti. Ya benar sekali. Prinsip rekam pita adalah mengubah suara menjadi sinyal listrik. Jika kau pikir kami memanipulasinya, kau bisa pergi ke pabrik untuk memverifikasinya. Apakah kau berani membawa rekaman itu dan menghadapiku di pabrik? Orang macam apa Jiang Tailai itu? Seperti apa restoran itu di tangannya? Tidakkah kalian mengerti di hati kalian? Qiu yang mengambil alih dan memperbaikinya, melakukan semuanya sendiri. Itu semua demi yang lebih baik, pelayanan kepada semua orang. Apakah kalian masih akan termakan tipuannya? Tepat sekali, tepat sekali. Aku dulu makan di restoran Husin. Makanannya tidak segar dan itu sudah cukup buruk. Tetapi Jiang Tailai juga mengancamku, memaksaku membayar 2 kali lipat harga. Dia benar-benar tercela. Kepala seksi itu adalah paman dari pihak ibunya. Dia pasti memihak keluarga daripada keadilan. Keserakahan manusia adalah jurang tak berdasar. Hari ini, restoran Husin disita. Besok siapapun yang hadir bisa menjadi orang yang tidak beruntung. Kita sama sekali tidak bisa menoleransi praktik korup ini. Tidak bisa ditoleransi. Mari kita semua menulis surat petisi bersama-sama. Biarkan pemimpin lebih tinggi menilai. Surat petisi, surat petisi, surat petisi. Surat petisi, surat petisi. Surat petisi, surat petisi, surat petisi. Surat petisi, surat petisi. Surat petisi, surat petisi. Cukup. Apakah kalian mencoba memberontak? Kalian membantu berjuis kecil ini. Itulah tren tidak sehat yang sebenarnya. Jika kalian berani membuat masalah lagi, sebagai kepala seksi yang dikirim oleh kota, kepala seksi, aku akan menangkap kalian semua. Tangkap mereka semua. Benar. Dari mana kepala seksi ini berasal? Sesepuh, mengapa Anda di sini juga? Aku menerima surat pengaduan. Chen Jianhua, kepala Departemen Pabrik Bahan Listrik. Yang bilang kepala seksi memeras orang. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Surat pengaduan. The film was translated and narrated by M Media. Aku sesepuh Chen. Tolong dengarkan penjelasanku. Paman. Siapa dia? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu tunduk padanya? Jangan ikut campur urusan orang lain. Longcheng adalah wilayah pamanku. Apakah ini keponakanmu? Jika balok atas tidak lurus, bawah akan bengkok. Apa katamu? Pamanku adalah kepala seksi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dikurung juga. Diam, paman. Direktur, dia tidak bermaksud begitu. Jika kamu adalah kepala seksi, lalu siapa aku? Dia bukan kepala seksi. Kepala seksi sialan. Dia hanya sopirku. Aku kira dia orang penting. Jadi dia hanya seorang sopir. Untuk seorang pemimpin. Paman. Bukankah kamu memberitahuku? Kamu baik-baik saja di kota. Ya. Bukankah kamu bilang kamu menjadi kepala bagian? Aku sudah pamer. Di depan kerabat sepanjang hari. Bukankah kamu membuatku kehilangan muka? Direktur, itu adalah kesombongan saya. Saya kilaf. Tolong ampuni saya kali ini. Jiangda, kamu sangat mengecewakan saya. Paman saya sudah menyetir untuk Anda selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak punya jasa, dia sudah bekerja keras kan? Meskipun Anda tidak membantu paman saya, Anda seharusnya tidak membantu orang luar untuk menindas kami. Menindas. Mereka jujur dan benar. Menjalankan restoran kontrak. Kamu sudah berulang kali memancing masalah. Kamu benar-benar tidak punya hukum. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin bisa begitu tidak fleksibel? Restoran Husin telah menghasilkan banyak uang. Jika Anda bersedia membantu kami mendapatkan restoran itu, kita akan membagi keuntungannya 50-50. Membagi uang dengan saya. 50-50. Kalau begitu bagaimana? Kalau 40-60, jangan memaksakan keberuntunganmu. Saya bilang kamu diam. Kepala seksi Cheo, dia tidak bermaksud begitu. Menyuap secara terbuka di siang bolong. Jiangda. Inikah keponakan baik yang kamu besarkan? Saya rasa kamu sudah hidup nyaman terlalu lama. Apakah kamu mau pergi memindahkan batu di tambang? Direktur. Saya salah.
Paman dia. Mana mungkin dia tak mau uang itu? Direktur kita semua berada di pihak yang sama. Sebagai keluarga jangan bicara seperti orang asing. Lihat. Mengingat dia sudah menyetir untukmu selama bertahun-tahun. Tolong berikan keringanan. Bebaskan mereka berdua. Siapa bilang kita keluarga? Kamu salah dan tak mau memperbaiki. Dan masih berpikir untuk mengambil jalan pintas. Saya dengar pekerjaanmu juga diatur oleh Jiangda. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang sepertimu tidak pantas memegang mangkuk nasi besi negara. Barat laut sedang dibuka untuk pembangunan. Kamu harus pergi menebus dosa? Saya tidak mau pergi. Barat laut sangat keras. Itu bukan tempat untuk manusia. Apakah kamu pergi atau tidak itu bukan keputusanmu. Saya tidak mau pergi, Paman. Selamatkan saya, Paman. Pamanmu tidak bisa menyelamatkanmu. Dia akan pergi bersamamu. Direktur. Saya salah, tolong. Jangan suruh saya pergi. Lihatlah usia saya. Saya tidak bisa menahan kesulitan itu. Kamerat Xiaoyin. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkan dengan baik orang-orang di bawah saya dan memengaruhi restoran Anda. Saya jamin mulai sekarang tidak akan ada yang datang membuat masalah. Terima kasih, Direktur. Mengapa kamu tidak cepat meminta maaf kepada Kamerat Xiaoyin? Saya minta maaf, saya salah. Saya salah. Tolong mohon kepada Direktur untuk saya. Jiang Tele telah tiba di barat laut. Anda harus berkinerja baik. Tidak ada lagi orang di sana yang mendukung Anda. Aku tidak ingin kamu pergi. Siapa bilang saya akan pergi? Lalu mengapa kamu mengemasi pakaian? Itu bukan untuk itu. Cuaca berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Pakaian musiman ini perlu disimpan. Tapi kamu masih marah padaku. Saya marah pada Anda. Karena Anda pikir saya mengasihani Anda. Dan itulah mengapa saya tinggal. Bukankah begitu? The film was translated and narrated by M Media. Aku salah. Qiuying. Tahukah kamu kapan aku jatuh cinta padamu? Kapan? Sesaat sebelum aku menyelamatkanmu. Apakah kamu dengar tentang Jiang Talai? Aku tahu, dia bersekongkol dengan pamannya untuk merebut restoran Husin secara ilegal. Tapi dia menuai apa yang dia tabur. Sekarang dia mungkin menyesalinya dengan pahit. Wu Qiuyin, meskipun kau berurusan dengan Jiang Tailai, jangan terlalu sombong. Ketika aku menikahi adikmu, kau akan iri setengah mati. Xueli, jika kau mengikutiku, kau akan menikmati kehidupan yang baik. Yude, perutku semakin membesar. Aku harus segera mencari anak itu, seorang ayah yang nyaman. Paman Wu Bibiwu, para tetua terimalah hadiah-hadiah ini. Bukankah dia bersama saudari perempuanmu, kamu? Kenapa kamu masih menyebut Qiuying? Gadis celaka itu, dia sudah menikah dan tidak peduli lagi padamu. Masih Soli kita, yang tahu cara mengurus keluarga. Yude, aku dengar keluargamu berada. Qiuying gadis celaka itu, bernasib buruk dan tidak beruntung. Tidak pantas mendapatkan pemuda. Sebaik itu, masih Soli kita yang benar-benar diberkati. Seseorang yang secara alami ditakdirkan untuk kehidupan yang baik. Karena ibu sudah setuju, mari kita jadikan hubungan kita resmi. Saya tidak setuju. Ini terlalu terburu-buru. Tidak ada gunanya meskipun kamu tidak setuju. Ini tidak bisa menunggu. Yude Soli, menurut pendapatku, kalian berdua sebaiknya mengadakan perjamuan pertunangan ini. Yude, menurutmu di mana kita harus mengadakan ini? Tentu saja di restoran kami yang paling populer, Restoran Husin.
Selamat untuk kalian berdua. Saudara Yude, semua yang kamu katakan sudah saya atur. Ayo ikuti saya. Perjamuanmu ada di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Hari ini, mereka mengadakan pemakaman dan menyajikan tahu bagaimana mereka masih bisa adakan pertunangan. Bisnis manajermu terlalu bagus. 10 meja mengapa menolak rezeki? Perjamuan pertunangan di sebelah kanan, hidangan duka di sebelah kiri. Sebuah layar memisahkan mereka di tengah. Itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, jangan menyajikan hidangan yang salah. Dimanapun Yude berada, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Golden Jade Full Hall telah hadir. Meja yang mana? Meja 8. Di sana. Bukankah meja 8 ada di sebelah sini? Bagaimana mungkin aku salah memesan hidangan? Roti kukus kebahagiaan ganda sudah tiba. Sini-sini. Bukankah ini meja 2? Hari ini adalah hari besarku. Aku sudah memesan seluruh tempat. Pergi. Ya. Wu Qiuyin, hari ini aku akan memastikan restoranmu benar-benar ramai. Semoga kalian jadi pasangan sempurna. Semoga kalian harmonis sampai tua. Semoga cepat punya anak mulia. Apa yang kamu katakan? Saya mengucapkan selamat berbahagia. Orang kami sudah meninggal. Dan kamu di sini melontarkan komentar sarkastik. Kamu sengaja mencoba memprovokasi orang. Siapa manajermu? Panggil manajermu ke sini. Bagus, hari ini adalah hari besarku. Dan kau menyajikan tahu padaku. Kau sengaja mencoba membawakanku nasib buruk. Tahu tak disajikan di perjamuan sukacita. Wu Qiuyin iri pada Suli. Dan sengaja menyebabkan masalah. Dia mengutuk keluarga kami miskin. Qiuyin tidak akan melakukan itu. Mungkin hanya kesalahan penyajian. Keluar dari sini dasar orang tua. Bahkan sekarang kamu masih memihak pada pengkhianat. Ini, aku memberitahumu. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, tidak ada seorang pun yang akan tenang. Siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang baik? Apakah kamu manajernya? Suamiku yang malang. Suamiku yang malang. Sengaja membuatku jijik, bahkan mendoakanku harmonis 100 tahun. Ini mengutukku untuk mati. Nyonya, saya benar-benar minta maaf. Mohon tenang dulu. Restoran kami baru saja menjalani perbaikan. Ada beberapa kekurangan layanan. Kami mohon pengertian Anda untuk mengungkapkan permintaan maaf kami. Hari ini, saya akan memberikan kepada semua orang. Setiap orang mendapat kupon 10 yuan ketika Anda datang ke restoran kami di masa depan. Bisa pakai voucher untuk diskon. Selain itu, perjamuan hari ini semuanya akan didiskon 30. Itu baru benar. Apakah kau mencoba mengusir pengemis? Aku belum pernah melihat. Acara merah dan putih diadakan bersamaan. Apa yang kau coba? Sengaja membuatku jijik. Baru saja aku bahkan melihat staf dapur mereka menyusun ulang hidangan sisa dan menyajikannya. Siapa yang berani datang ke restoran seperti ini? Dan diskon 30%. Kau cuma cari uang sekarang. Apa kau sudah jatuh ke dalam lubang uang? Tepat sekali. Dalam hidup seseorang, berapa banyak peristiwa penting seperti ini? Acara bahagiaku telah benar-benar dihancurkan oleh nasib buruk. Berakting. Teruslah berakting. Apakah keluargamu yang tulis naskah ini? Hanya itu. Maaf, wanita tua ini tidak mempercayainya. Berapapun yang kalian makan hari ini, segitu juga yang harus kalian bayar. Kalau tidak, tidak ada yang akan keluar melalui pintu ini. Wu Qiuyin, jangan berani membuat ulah di sini. Kau ada di sini. Apa yang kau pura-purakan? Qiuyin, Lihat siapa ini. Bukankah ini gigolo yang memalsukan kelumpuhan? Mengapa kau tidak beristirahat di rumah dengan benar? Apakah kau di sini mencari pukulan? Qiuyin, seseorang sepertinya yang sudah berada di kursi roda. Bahkan jika kakinya sembuh, dia mungkin tidak berguna sekarang kan? Bisakah dia memberimu kebahagiaan? Tao Yude, jika kamu berbicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kau marah, kau marah. Jadi apa aku menusuk hatimu? Wu Qiuyin, jika kau pernah merasa sangat kesepian, aku bisa membantumu. Kamu baik-baik saja. Wu Qiuyin, kamu gila. Anjing siapa yang menggonggong liar di sini? Bagaimana? Apakah kamu mengerti sekarang bahwa aku tidak pernah tertarik padamu? Sekarang aku melihatmu seperti setumpuk kotoran. Siapapun bisa ambil. Perutku. Istri, ada apa? Ada yang salah dengan makanan ini. Perutku sakit. Jangan memfitnah kami. Hidangan di restoran kami, semuanya dikontrol ketat olehku. Sama sekali tidak mungkin ada masalah. Siapa pemiliknya? Halo, kami dari Biro Kesehatan. Kami menerima keluhan publik yang menyatakan bahwa bahan-bahan di restoran Anda tidak terlalu segar. Menurut peraturan,
Kami perlu menyegel tempat Anda untuk pemeriksaan. Bahan-bahan kami, semuanya bersumber pada hari yang sama. Semuanya benar-benar segar. Tuan-tuan, tolong lihatlah. Ini yang dia sebut segar. Mereka benar-benar menggunakan kepiting busuk untuk dimasak bagi pelanggan. Toko ini benar-benar tidak punya hati. Ini keterlaluan. Bagaimana itu mungkin? Ini bukan barang dagangan kami. Semua bukti ada di sini. Dan kau masih tidak mau mengakuinya. Hidangan Golden jadi full house saya. Terbuat dari kepiting betina bertelur melimpah. Tapi yang ada di keranjang ini adalah kepiting jantan. Ini benar-benar tampak seperti kepiting jantan. Aku sudah sering melihat trik semacam ini dari toko mereka. Berkali-kali. Ini adalah trik hidangan yin yang. Ini tidak lebih dari memajang bahan-bahan segar kepada pelanggan, lalu menggantinya dengan yang busuk seperti ini. Sungguh memalukan kau bahkan seorang wanita. Bagaimana hatimu bisa begitu jahat? Menurut peraturan kami harus menyegel toko ini. Masalahnya belum diselidiki secara menyeluruh. Bagaimana kamu bisa langsung menyegelnya? Bukankah ini sudah cukup jelas? Lihatlah istriku. Perutnya sakit karena makan ini. Masih belum jelas. Bahagia dan sedih diadakan bersamaan. Mereka bahkan pakai bahan busuk melawan hati nurani. Aku juga mendapat kartu. Harganya beberapa ratus yuan. Bukankah ini penipuan? Kembalikan kartunya, kembalikan uangnya. Kembalikan kartu, kembalikan uang. Kembalikan kartunya, kembalikan uangnya. Kembalikan kartu, kembalikan uang. Barang dagangan toko kami. Semuanya dipasok oleh Xiao Liu. Xiao Liu, cepat jelaskan. Manajer Wu, karena keadaan sudah sampai seperti ini, saya tidak mau menutupi Anda lagi. Itu dia. Menyuruh saya beli kepiting busuk murah. Dia bilang tak ada yang akan mati memakannya. Dan untuk membeli sebanyak mungkin. Wu Qiuying, aku lihat kamu biasanya berpura-pura cukup, murah hati dan berjiwa besar. Bagaimana hatimu bisa begitu gelap? Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Apalagi yang harus kau katakan? Kakak, mengapa kamu menyakitiku seperti ini? Aku adikmu. Bagaimana orang ini masih bisa jalankan restoran? Tangkap dia dan kirim ke kamp kerja. Kamerat Xiao Yin, silakan ikut kami. Aku adalah kontraktor. Restoran Husin. Urusan toko tidak ada hubungannya dengan Qiuying. Siapa suruhmu melakukan ini? Tak ada yang menyuruhku. Saya sendiri yang berubah pikiran. Tak tega lihat semua orang ditipu. Ini uang, tutup mulutmu. Aku tak mau uang yang bertentangan dengan hati nuriku. Sebaiknya Anda bekerja sama dengan pekerjaan kami. Jika tidak, ini tidak akan sesederhana hanya menyegel toko. Semua hidangan di restoran Husin memiliki catatan masuk dan keluarnya. Tanda terima pengadaan. Semuanya diperiksa dan ditandatangani olehmu satu persatu. Apakah kamu berani mengeluarkan tanda terimamu untuk dibandingkan dengan catatan toko? Manajer Wu, tidak perlu menjerumuskan diri Anda ke dalam lubang api. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Wu Qiuying, apalagi yang harus kau bantah? Karakter-karakter terakhir ini berbeda dari yang sebelumnya. Jelas bahwa itu ditambahkan belakangan oleh seseorang. Saya melihat sendiri. Manajer Wu menulisnya sendiri. Dia takut perbuatannya terbongkar. Sengaja menulis karakter itu buruk. Dengan cara ini, ketika diselidiki, selesaikan penelitiannya dan memenangkan masa depan bagi bangsa kita. Petugas keamanan, kurasa kalian semua salah paham. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kami di sini untuk memberikan hadiah kepada Direktur Sun. Lihat. Apa ini? Cepat ayo pergi. Pemimpin, ini adalah laboratorium penelitian pabrik kami. Anda telah memberikan kontribusi signifikan pada penelitian pabrik. Ini semua saya sarankan kepada direktur pabrik untuk mengembangkan negara. Penelitian ilmiah tidak boleh tertinggal. Bagus Anda menyadari hal itu. Saya sangat lega. Bulan depan, ketika saya dipromosikan menjadi kepala biro, saya akan merekomendasikan kepada pimpinan pabrik agar Anda diberi posisi wakil direktur pabrik. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Harapan pemimpin, mari kita mulai dengan cepat. Saya ingin menyaksikan secara pribadi kelahiran yang pertama dari negara naga, chip 3 mikrometer. Tunggu sebentar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah laboratorium penelitian yang penting. Orang luar tidak diizinkan. Sekarang cepatlah keluar. Itu Anda. Pemimpin Anda mengenalnya. Kepala seksi Chin Anda telah ditipu. Dia sama sekali bukan peneliti chip. Direktur saya Su Ming Yuan. Chip 3 mikrometer ditemukan oleh saya. Dia mencuri hasil penelitian saya. Ada apa? Pemimpin jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya seorang pemilik restoran. Bagaimana mungkin dia bisa meneliti chip? Bukankah itu karena kamu membuat masalah? Kamu membuat pabrik menghentikan pendanaan penelitian. Untungnya Qiuying selalu mendukung saya sepenuhnya. Jika bukan karena dia, penelitian saya tidak akan maju secepat ini. Setengah dari penghargaan untuk chip 3 mikrometer adalah miliknya. Kalian berdua pasangan suami istri ada di sini. Berakting ganda. Tidakkah kalian melihat di mana kalian berada? Pemimpin Su Ming Yuan ini
memiliki reputasi buruk di masa lalu. Pabrik sudah lama ingin memakatnya. Itu adalah kebaikan saya, yang beri dia kesempatan jalankan restoran. Tapi dia membalas kebaikan dengan permusuhan. Dan sekarang dia ingin mencuri pujian atas chip itu. Apakah kamu mengatakan chip itu diteliti olehmu? Tentu saja. Baiklah sejak kita semua ada di sini, di laboratorium penelitian sekarang. Mengapa kita tidak melihat siapa yang bisa menggunakan mesin litografi untuk memproduksi chip? Jika kamu tidak bisa memproduksinya, kamu harus mengakui bahwa kamu mencuri hasil penelitian saya. Chip itu diteliti oleh saya. Mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Pemimpin, saya sudah tunjukkan cetak biru desainnya padamu. Bagaimana mungkin itu palsu? Seseorang bawa mereka keluar dari sini. Kehadiran mereka di sini hanya akan mengotori lantai laboratorium penelitian. Kamu merasa bersalah bukan? Siapa yang merasa bersalah? Direktur kebenaran berasal dari eksperimen. Siapa emas murni? Kita akan tahu setelah dimurnikan dalam api. Itu masuk akal. Jika chip itu benar-benar dibuat olehmu, apakah kamu masih takut untuk bersaing dengannya? Baik, saya akan putuskan masalah ini. Laboratorium penelitian akan mengizinkan kalian berdua untuk digunakan bersamaan. Chip 3 mikrometer sangatlah penting. Siapapun yang bisa memproduksinya adalah talenta ilmiah yang telah dikaji oleh bangsa ini. Sun Lianfu, jangan berani-berani mundur di saat-saat terakhir. Kesempatan promosi yang begitu bagus. Saya pasti tidak akan memberikannya kepadamu. Pemimpin, saya punya satu permintaan lagi. Apa itu? Di laboratorium penelitian ini, hanya Su Mingyua dan saya yang boleh hadir untuk mencegah orang lain ikut campur. Kurasa kau takut terbongkar bukan? Bagaimanapun aku tidak keberatan. Aku percaya pada Ming Yuan. Baiklah, kalian berdua bekerja di laboratorium penelitian. Kamera Xiao Yen dan saya akan keluar dan menunggu hasilnya. Karena kau bilang chip itu diteliti olehmu, maka cetak biru desainnya. Kau seharusnya sudah hafal sekarang. Aku akan ambil ini. Kamu Teruslah berusaha. Jika kamu mengakui pencurian itu sekarang, belum terlambat. belum pasti siapa yang akan menang. Su Mingyuan, saya tidak percaya kamu benar-benar bisa memproduksi chip 3 mikrometer. Mesin-mesin ini semuanya terlihat sama. Bagaimana tepatnya saya harus mengoperasikannya? Teknologi chip bangsa naga selalu dibatasi oleh pihak lain. Jika kali ini bisa ada inovasi terobosan, maka teknologi penelitian chip tidak akan lagi ditekan oleh mereka. Kepala seksi jangan khawatir tentang Ming Yuan. Dia pasti akan berhasil meneliti dan mengembangkan chip itu. Kamerat Xiao Yin, kamu benar-benar punya kepercayaan pada Kamerat Xiao Su. Karl, Meskipun dia biasanya terlihat sedikit membosankan, dia sebenarnya sangat teliti dan pria yang dapat diandalkan. hubungan pernikahan kalian benar-benar baik. Kepala seksi Chen Telegram mendesak. Ada apa? Duta besar dari Amerika Raya mendengar bahwa kita mengembangkan chip 3 mikrometer dan sudah dalam perjalanan. Apa bagaimana bisa secepat ini? Amerika Raya selalu meremehkan kemampuan penelitian ilmiah kita. Kali ini mereka pasti datang untuk chip itu. Jika kita tidak bisa memproduksi chip 3 mikrometer, bukankah itu akan menjadi bencana? Tidak, aku percaya pada Ming Yuan. Dia pasti akan mampu sebelum orang-orang dari Amerika tiba memproduksi chip itu. The film was translated and narrated by M Media. Akhirnya selesai. Kamu berani menghalangi jalan kesuksesanku, maka aku akan mengirimmu ke jalan kematian. Jika aku memukulnya, aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Aku bahkan mungkin masuk penjara. Ming Yuan, ada apa, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tidak ada. Pemimpin. Pemimpin, dia memukulku. Pemimpin, lihat. Su Mingyuan, bagaimana kamu bisa melukai seseorang? Itu bukan saya tidak melakukannya. Hanya ada kita berdua di ruangan ini. Jika kamu tidak memukulku, lalu apakah saya memukul diri sendiri? Saya tahu. Kamu cemas karena tidak bisa membuat chip, tetapi kamu tidak boleh memukul orang. Pemimpin, ini chip yang saya buat. Pemimpin, dia memanfaatkan kelalaian saya dan memukul saya, lalu merebut chip saya. Sun Lianfu, saya tidak menyangka kamu begitu jahat. Kepala seksi, chip ini dibuat oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta seperti itu? Pemimpin, lihat bagaimana dia memukuli saya. Jika dia benar-benar mengembangkan chip, mengapa dia memukul saya? Apa yang dikatakan Xiao Sung juga masuk akal. Kepala seksi Chen Anda tidak boleh mempercayainya. Duta besar dari Amerika Raya akan segera tiba. Kita tidak boleh membiarkan mereka melihat konflik internal kita. Su Mingyuan, kamu dicurigai melakukan penyerangan. Kirim dia ke kantor keamanan. Saya tidak memukulnya. Sun Lianfu, berhenti bersikap seperti korban di sini. Pemimpin sudah bicara. Jangan coba-coba menyangkalnya. Jika kamu tidak pergi ke kantor keamanan,
Maka saya akan meminta kantor keamanan sekarang juga mengirimmu ke kantor polisi, dan biarkan polisi yang menanganimu. Jika Ming Yuan dibawa pergi dari sini, maka akan benar-benar mustahil bersihkan nama meski lompat ke Sungai Kuning. Tongkat ini, saya bahkan belum menyentuhnya. Kamu bilang tidak lalu itu tidak. Pemimpin, saya pikir dia hanya keras kepala. Kita harus membiarkan polisi menanganinya. Untuk saat ini kita hanya bisa melakukan ini. Tunggu sebentar, Mengapa kamu terlibat lagi? aku bisa membuktikan siapa yang memukulnya. Bagaimana mungkin? Sidik jari setiap orang, itu unik. Kita akan tahu segera setelah kita membandingkannya. The film was translated and narrated by M Media. Kalian berdua letakkan tangan kalian di bantalan tinta. Kamu. Tanganmu yang lain. Ini identik dengan sidik jarimu. Apalagi yang harus kamu katakan? Pemimpin, saya salah, saya sempat khilaf. Mohon maafkan saya. Chip 3 mikrometer itu. Apakah itu dikembangkan oleh Anda? Ya. Jika Anda berani berbohong lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu adalah Su Ming Yuan. Bukan saya sempat bingung. Dan mencuri gambar desainnya. Itu salah saya. Anda hampir menghancurkan seorang peneliti kunci nasional. Ya, saya pantas mati. Pemimpin lihat, saya juga secara sukarela mengakui kesalahan saya. Mohon berikan kelonggaran kepada saya. Anda masih berani menawar. Saya dengar Anda bahkan membuatnya pergi membuka restoran. Jika semua orang di masyarakat ini seperti Anda, mempersulit orang-orang, siapa yang mau berkontribusi tulus ke negara? Anda dipecat. Saya salah pemimpin. Anda bisa menghukum saya sesuka Anda. Hanya saja mohon jangan pecat saya. Saya lebih baik membersihkan toilet daripada meninggalkan pabrik. Saya juga telah berkontribusi pada pabrik selama 20 tahun. Membersihkan toilet Anda sendiri yang mengatakannya. Saya bersedia, saya akan segera pergi. Kamarad Xiaosu, ini adalah chip 3 mikrometer yang Anda buat. Negara membutuhkan orang-orang seperti Anda, peneliti ilmiah kunci. Terima kasih. Kepala Seksi Chen Anda terlalu memuji saya. Bisa berkontribusi pada negara. Adalah kehormatan bagi saya. Itu hanya chip 3 mikrometer. Teknologi yang tidak istimewa seperti itu. Edward Duta Besar Amerika Raya. Dipuji setinggi langit oleh kalian semua. Sepertinya negara naga tidak memiliki bakat teknis sejati sama sekali. Saya Edward Duta Besar Amerika Raya. Saya datang ke negara naga untuk bertukar teknologi. Selamat datang di negara naga. Saya tidak pernah berjabat tangan dengan yang lama. Apa maksudmu? Chip 3 mikrometer membuat kalian semua begitu bersemangat. Sepertinya teknologi negara Anda tertinggal lebih dari sekadar sedikit. Dengan tingkat keterampilan ini, Anda masih ingin bertukar dengan Amerika Raya. Negara naga hormati tamu. Amerika Raya begitu sombong. Apakah mereka tidak takut menyebabkan perselisihan internasional? Negara yang lama. Bahkan jika marah, seberapa menakutkan itu? Kau, Biarkan mereka melihat. Apa itu teknologi sejati? Ini adalah chip terbaru yang dikembangkan Amerika Raya. Ini hanya 1 mikrometer. Dan itu sudah diproduksi secara massal. Dengan tingkat teknologi Anda mungkin tidak akan menyusul dalam 20 tahun. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Amerika Raya sudah menembus hambatan teknis, memurnikan chip hingga 1 mikrometer. Kesenjangan antara negara naga dan Amerika Raya telah melebar lebih dari 10 tahun. Hanya chip 1 mikrometer. Itu bukan hal yang penting. Tapi pemimpin Anda baru saja menjadi sangat bersemangat atas chip 3 mikrometer. Melihat chip 1 mikrometer kami, dia hampir berlutut. Tuan Edward. Kami baru saja mendebuk mesin litografi. Chip 3 mikrometer masih dalam pengujian. Kami sudah mengembangkan chip tingkat nanometer. Apel, benarkah? Apa yang Anda katakan? Nanometer. chip nanometer adalah tren untuk chip masa depan. Tapi saat ini, 3 mikrometer sudah menjadi batasnya. 3 mikrometer hanyalah batas mesin litografi, bukan batas chip. Jika ukuran transistor dapat dikurangi, jalur konduktif akan dipersingkat, efek resistansi dan sirkuit akan melemah, kecepatan transmisi sinyal akan meningkat, dan konsumsi energi akan menurun. Ini akan meningkatkan secara signifikan kinerja chip. Chip tingkat nanometer membutuhkan mesin litografi yang lebih canggih, yang saat ini ada di pabrik, belum bisa mencapai ini.
Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu. Jadi saya ingin meminta persetujuan direktur untuk mengizinkan saya memodifikasi mesin litografi. Apa Anda bisa memodifikasi mesin litografi? Apakah Anda tahu berapa harga mesin ini? Biaya. Bagaimana jika Anda merusaknya? Apakah Anda memiliki keyakinan mutlak? Saya tidak. Meskipun teori saya sangat matang, saya belum benar-benar mengoperasikannya. Orang negara naga hanya suka menyombongkan diri. Mengatakan semua ini hanyalah untuk mengulur waktu. Su Mingyua, jika Anda tidak bisa memproduksi chip tingkat nanometer, bukan hanya wajah Anda sendiri yang akan hilang. Saya tahu, tapi jika saya tidak melakukannya, kegagalan adalah hasilnya. Jika Anda mengizinkan saya mengerahkan segalanya, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Baiklah, saya akan sepenuhnya mendukung Anda. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan bekerja sama sepenuhnya. Tuan Edward, mendebuk mesin litografi akan memakan waktu sekitar seminggu. Anda tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama kan? Sekelompok badut, mari lihat berapa lama kau bisa pertahankan sandiwara ini. Para peneliti mereka terlihat sangat profesional. Bagaimana jika mereka benar-benar mengembangkan chip tingkat nanometer? Apa yang harus kita lakukan? Misi kita kali ini adalah untuk melumpuhkan perkembangan teknologi negara naga. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini terjadi. Apakah kamu menyarankan? Jika mereka tidak bisa mengembangkannya, biarkan saja. Jika itu dikembangkan, teknologi ini harus berada di tangan Amerika Raya. Aku akan tinggal di lab beberapa hari. Anda harus berhati-hati sendirian di rumah. Kau bisa fokus pada penelitianmu. Aku akan mengurus urusan di rumah. Bagaimana jika saya tidak bisa membuat chip itu? Jangan khawatir, kami semua percaya padamu. Kau juga harus percaya pada dirimu sendiri. Kiao Mani, Sekretaris Chen Jianhua. Halo, saya Sekretaris Kepala Seksi Chen. Kiamani menerima telegram untuk mengirim secepat mungkin yang paling canggih dari ibu kota mesin-mesin ke sini. Mani bukan hanya sekretaris saya. Dia memiliki kemampuan penelitian yang mumpuni dalam teknologi chip. Mungkin dia bisa membantumu. Terima kasih banyak Kamerat Xiao Kiao. Tuan Su lebih muda dari bayangan saya. Juga lebih tampan dari bayangan saya. Selama periode ini, semoga kerja sama menyenangkan. Selamat bekerja sama. Tuan Su, saya bukan wanita penggoda, hanya berjabat tangan. Apakah kamu setakut itu? Tidak, saya sudah menikah dengan rekan-rekan wanita. Lebih baik menjaga jarak. Kamerat Xiao Su tidak hanya membuat pencapaian besar dalam penelitian, tetapi juga seorang suami yang baik di rumah. Silakan masuk. Sekretaris Kiao, mengapa Anda di sini? Apa kamu tidak menyambutku? Tidak. Pasti pemimpin yang mengutus Anda untuk mengawasi pekerjaan saya kan? Jangan khawatir saya. Apa? Tidak bisakah aku datang sendiri? Sekretaris Kiao, sekarang adalah tahap kritis penelitian saya. Tugasnya sangat menuntut. Selain itulah penelitian saya. Anda sudah melihat kondisinya. Saya benar-benar tidak bisa menjamu Anda. Kondisi lab penelitian ini kasar. Dan kamu tidak takut. Apa yang kutakutkan? Kalau begitu silakan anggap rumah sendiri. Saya harus melanjutkan pekerjaan. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah memperingatkan Anda. Saya pria yang sudah menikah. Istrimu aku tahu. Bukankah dia hanya seseorang yang hanya menjalankan restoran? Seorang pemilik usaha kecil. Wanita yang begitu vulgar. Bagaimana mungkin dia mengerti penelitian ilmiahmu? Bagaimana mungkin dia mengerti dirimu? Tunjukkan rasa hormat. Saya tidak mengizinkan siapapun untuk memfitnah istri saya. Dia adalah satu-satunya di dunia ini yang paling mengerti saya dan paling mendukung saya. Demi penelitian chip saya, dia bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja, mengoperasikan siang dan malam restoran ini. Saya mengerti mengapa dia bekerja sangat keras, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk penelitian ilmiah bangsa kita. Bagaimana dia bisa disebut wanita murahan? Saya hanya bercanda denganmu. Ilmuwan hebat Su, mengapa kamu marah? Sudah jelas. Ilmuwan hebat Su adalah Liu Xiahui yang tidak tergerak oleh godaan. Dan saya tidak punya niat untuk menjadi pihak ketiga yang merusak keluarga orang lain. Karena Anda sudah mengerti. Apa yang masih Anda lakukan di sini? Karena saya bisa menjamin bahwa topik yang akan kita diskusikan pasti akan menarik minatmu. Ilmuwan hebat Su, presisi manufaktur chip Anda memang telah mencapai tingkat terdepan di dunia.
Tetapi produksi chip bukan hanya tentang terobosan teknis dan manufaktur sampel. Itu juga membutuhkan penelitian aplikasi chip, struktur internal, dan program perangkat lunak pendukung. Untuk membentuk ekosistem yang lengkap, Anda pasti sadar hal ini kan? Saya tidak percaya Anda bisa, di bengkel kecil ini, menyelesaikan seluruh proses R dan D chip. Jangan bilang Anda tidak ingin menerima dukungan komprehensif. Kalian semua, Qiuying. Dengarkan saya menjelaskan. menjelaskan apa? Ada apa? Kepala seksi Chen saya terkilir pergelangan kaki. Saudara Su dengan ramah membantu saya. Nyonya Su, tolong jangan curiga bahwa Guru Su dan saya berselingkuh. Jangan omong kosong. Saya tak ada hubungan denganmu. Dan saya hanya memiliki istri saya di hati saya. Ini adalah waktu yang kritis untuk Litbang. Bagaimana bisa kamu menimbulkan masalah bagi Kamarat Xiao Su? Kepala bagian Chen tolong jangan marah. Nyonya Su hanya khawatir tentang suaminya. Dia tidak mengerti penelitian ilmiah, jadi jangan salahkan dia. Sungguh ahli manipulasi sejati. Hanya dengan 2 kalimat, kau ingin membuatku terlihat seperti wanita pengeluh yang tidak masuk akal. Saya tidak berbicara tentang Kamarat Xiaoyin. Saya berbicara tentang kamu. Saya, kepala bagian Chen. Saya hanya ingin membantu Tuan Su. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Dan jangan ganggu Kamarat Xiao Su baru-baru ini. Aku mengerti. Kamarat Xiao Su, pada tahap apa Litbang Chip berada? Mesin litografi telah didebut dan siap. Yang tersisa hanyalah langkah manufaktur terakhir. Saya punya kabar untuk diberitahukan kepada kalian semua. Kalian harus siap secara mentang. Dalam 3 hari Amerika Raya akan mengadakan Simposium Teknologi Internasional, merilis chip 1 mikron secara publik. Pada saat itu, jika kita tidak dapat memproduksi chip dengan presisi lebih tinggi, para petinggi mungkin akan menangguhkan penelitian chip. Mengganti Litbang dengan pembelian. Bagaimana ini bisa terjadi? Justru karena saat itu, keputusan untuk membeli alih-alih mengembangkan penelitian chip itu mandek selama 20 tahun. Mungkinkah sekarang kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Kamarat Xiao Su, masa depan chip negara naga berada di tanganmu. Mesin litografi telah didebuk. Sekarang Anda hanya perlu menekan tombol ini. Dan pembuatan chip akan dimulai. Masa depan negara naga bergantung pada satu tindakan ini. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Ada apa? Peralatan pabrik terlalu tua. Tidak mampu bekerja dalam waktu lama. The film was Pekerjaan presisi tinggi translated seperti itu. and narrated by Sebuah M sirkuit Media. pasti terbakar. Chipnya di mana chipnya? Chipnya. Bagaimana chipnya? Ini sukses kita berhasil. Kita akhirnya punya nanochip. Pada seminar sains besok, kita akhirnya bisa menegakkan kepala kita. Bagus sekali. Mesin litografi masih dalam perbaikan. Ini adalah satu-satunya chip nano. Kau harus menyimpannya dengan aman. Jangan khawatir. Saya benar-benar tidak akan membiarkannya lepas dari pandangan saya. Saya adalah sopir kepala seksi Chen. Direktur meminta saya menjemput Bapak Su untuk menghadiri seminar bersama. Saya akan segera ke sana. Tunggu aku kembali. Sejarah negara naga akan ditulis ulang mulai hari ini. Di mana Kamarat Xiao Su? Saya di sini untuk menjemputnya ke seminar. Ilmuwan hebat Su. Lama tidak bertemu. Itu kamu. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin mendiskusikan kesepakatan dengan Anda. Saya tahu chip nano Anda.
telah berhasil dikembangkan. Amerika Raya sangat menghargai bakat seperti Anda. Selama Anda bersedia ikut dengan saya ke Amerika Raya, tidak peduli apapun tuntutan Anda, kami bisa memenuhi semuanya. Jadi kamu adalah mata-mata untuk Amerika Raya. Negara-negara tak hargai penelitian ilmiah. Bakat seperti Anda terbuang di sini. Lebih baik ikut dengan saya. Jangan harap, aku lebih baik mati daripada mengkhianati negaraku sendiri. Anda adalah seorang yang muda dan tampan, ilmuwan. Bagaimana saya tega membiarkan Anda mati? Kepala bagian Chen sudah pergi untuk menghadiri seminar. Jika tidak ada chip, mari kita lihat bagaimana Anda menghentikan monopoli teknologi Amerika Raya. Kepala Seksi Chen, bukankah Anda bilang sudah mengembangkan nanochip? Di mana chipnya? Chip barang sepenting itu tentu saja akan dikawal oleh personel khusus. Bapak Edward, Anda tidak perlu khawatir. Tunggu sampai seminar dimulai. Anda pasti akan melihatnya. Kiaman dibilang semuanya berjalan lancar. Setelah seminar berakhir, kita bisa pergi bersama Anda kembali ke Amerika Raya. Xiao Ying benar. Su Mingyuan pasti telah diculik oleh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya ceroboh. Seharusnya saya kirim lebih banyak orang untuk melindungi kamerat Xiao Su. Itu harus terjadi pada saat ini. Edward pasti berada di balik ini. Saya akan mengirim orang untuk mencari sekarang. Kepala Seksi Chen, aku punya cara untuk menemukan Ming Yuan, tapi aku butuh bantuanmu. Baiklah. Kepala bagian Chen, kamerat Su Mingyun, karena dia tidak punya undangan, dihentikan di lantai bawah. Dia meminta saya memberikan ini kepada Anda. Bagaimana mungkin seorang pahlawan dihentikan di pintu? Aku sendiri akan mengantarnya ke ruang tunggu. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Nona Kiao telah gagal? Cepat periksa gudang. Tuan Su, jangan terlalu gugup. Begitu Anda tiba di Amerika Raya, Anda akan memiliki semua yang Anda inginkan, uang status. Bukankah wanita akan menjadi milik Anda? Orang yang paling penting bagiku ada di sini. Anda. Mengapa Anda di sini? Su Mingyun ada di sini. Lalu siapa orang yang ada di seminar itu? Apa? Ming Yuan. Qiu Ying. Anda benar-benar termakan. Tipu muslihat wanita itu. Saya telah melakukan seperti yang Anda instruksikan. Bagaimana Anda berencana untuk menyelamatkan kamerat Xiao Su? Edward pasti akan menjadi curiga. Dia akan mengirim seseorang untuk memeriksa apakah Ming Yuan telah ditangkap. Maka selama kita mengikuti orang itu, kita bisa menemukan Ming Yuan. Saya benar-benar meremehkan Anda, Wu Qiuying. Saya tidak menyangka Anda begitu cerdik. Kiao Mani, aku tidak menyangka kau ternyata adalah mata-mata untuk Amerika, bersembunyi di samping kepala bagian Chen selama bertahun-tahun, hanya untuk menggoyahkan negara naga. Penelitian ilmiah, namun kamu memilih pihak yang salah. Aku ingin mengatakan padamu V10 lagi. Negara naga dan Amerika Raya akan berdampingan. Kurasa kamu tidak akan mempercayainya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Negara naga tertinggal 50 atau 60 tahun, ingin bersaing dengan Amerika Raya. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Amerika Raya adalah penguasa dunia. Bakat seperti Su Mingyun hanya bisa dikendalikan oleh kami di Amerika Raya. Jangan bergerak. Mendekat sedikit lagi dan saya akan membunuhnya. Tempat ini sudah disegel. Lebih baik jangan melawan. Jangan mendekat lagi. Qiu Ying chip itu ada di tangannya. Cepat ambil kembali. Tutup mulutmu. Pergi bawa perahu ke sini. Kami akan membawanya dulu. Sialan. Dermaga penuh dengan orang-orang mereka. Menyerahlah. Tempat ini sudah disegel. Sekarang masih belum terlambat untuk menyerah. Qiu Ying,
Kyuying, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Kamu harus bertahan. Su Mingyun, Anda membunuhnya. Jika Anda setuju ikut dengan saya, dia tidak perlu mati. Sekarang Anda menanggung akibat dari tindakan Anda sendiri. Ming Yuan, jangan dengarkan dia. Kamu adalah kebanggaan bangsa. Dan kebanggaanku juga. Jangan bicara lagi. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Di mana chipnya? Chip itu ada di sini. Kamu harus membawanya ke kepala bagian Chen. Untuk menunjukkan kontribusi bangsa kepada komunitas internasional. Dengan cara ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Jangan bicara omong kosong. Kamu tidak akan mati. Ming Yuan. Sebenarnya, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Aku sangat bersyukur bahwa surga memberiku kehidupan kedua dan mengizinkanku bertemu denganmu. Masa waktu ini telah menjadi waktu paling bahagia dalam hidupku. Ming Yuan, aku mencintaimu. Kyuying. 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 Ming Yuan, sekarang belum terlambat untuk menyerah. Ketua Wu. Di mana aku? The film was translated and narrated by M Media. Di mana orang-orang yang menuntut upah mereka? Orang-orang menuntut upah apal. Perusahaan beroperasi secara normal. Kami tidak berutang gaji apapun. Bagaimana mungkin? Amerika Agung menggunakan chip kelas atas dan monopoli teknologi manufaktur untuk melancarkan perang finansial. Kita semua yang terlibat dalam penelitian chip dan manufaktur sudah menghadapi kebangkrutan. Ketua Wu, lelukan macam apa yang Anda ceritakan? Tingkat manufaktur chip Amerika Raya, setidaknya 1 dekade di belakang kita. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai monopoli teknologi? Ketua Wu, saya pikir Anda hanya terlalu lelah akhir-akhir ini. Anda harus beristirahat dengan baik. Perusahaan benar-benar normal. Anda tidak perlu khawatir. Ini, apa yang terjadi? Sayangku, kamu sudah bangun.